Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal Kembali. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yael dari GKI Muara Karang. Renungan kita hari ini, Selasa 21 Juli 2026, berjudul Allah Memulihkan Relasi yang Rusak. Perenungan hari ini didasarkan pada kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita menundukkan hati dan kepala kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur bila pada hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menolong kami untuk dapat melihat bagaimana kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mereka yang dekat di hati kami, mereka yang Tuhan anugerahkan sebagai anggota keluarga kami, ataupun sahabat yang saat ini kami miliki. Tuhan, biarlah roh-Mu yang berbicara kepada kami, sehingga kami mampu melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kami wujudkan dalam setiap relasi yang kami miliki saat ini. Tuntunlah kami dalam terang kasih-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Kejadian 33 ayatnya yang keempat. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Sarah sedang membereskan foto-foto lama di album usangnya. Tangannya berhenti pada sebuah foto dirinya bersama adiknya yang bernama Rian saat mereka masih kecil. Senyum manis Rian di foto itu terasa asing baginya. Pertengkaran kecil yang terjadi bertahun-tahun lalu membuat mereka jarang bicara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Katanya dalam hati. Keinginan untuk memperbaiki hubungan yang retak muncul kembali. Mungkinkah masih ada cara untuk mengulang momen tawa tulus seperti di foto itu? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa Allah mampu memulihkan hubungan yang rusak yang pernah terjadi di antara kita dengan sesama. Seperti yang Ia lakukan pada Yakub dan Esau. Yakub dan Esau mengalami penguatan dari Allah. Yakub yang dahulunya adalah seorang tukang tipu, kini datang dengan kerendahan hati. Esau yang dulunya penuh dengan kemarahan, berlari memeluk dan mencium Yakub adiknya. Dalam kasih dan pengampunan, Esau datang menghampiri Yakub. Dan disinilah kita menyaksikan pancaran anugerah kasih Allah. Pengampunan menjadi pintu bagi rekonsiliasi. Keberanian untuk memperjuangkan damai adalah kehendak Allah. Tidak ada kata berpisah bagi keluarga. Kepedulian demi kebaikan bersama tidak pernah sia-sia. Dan kerendahan hati hanya lahir dari pertolongan Roh Kudus. Pengampunan yang radikal selalu dimulai dari kerendahan hati. Kasih ilahi memberi kekuatan melampaui luka masa lalu. Dan setiap perjumpaan yang didasari oleh kasih dan kepedulian pasti berujung pada rekonsiliasi. Maka jadilah pribadi yang berinisiatif untuk melakukan perdamaian. Allah mengaruniakan kelembutan hati untuk memeluk mereka yang dahulu menjauh. Jangan biarkan masa lalu menutup jalan bagi kasih dan pengampunan yang Allah telah anugerahkan. Kini
yang menjadi refleksi bagi kita. Seberapa terbukakah hati kita pada kelembutan hati yang diberikan Roh Kudus untuk mengampuni mereka yang pernah menyakiti kita? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, karena kami sesungguhnya lemah. Luka tidak mudah untuk pulih dan sembuh. Ada kalanya masih terasa sakit hati ini atas segala yang pernah terjadi di masa lampau. Namun kami mau belajar untuk percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu sakit untuk dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan tidak ada masa lalu yang terlalu buruk untuk bisa diterima dan dibangun kembali. Karenanya kami mau memberi hati ini Tuhan, untuk dipulihkan oleh-Mu dan untuk kembali menjalin hubungan dengan hati yang baru, hati yang telah dipulihkan oleh Engkau. Inilah kami, dalam keterbatasan kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, karena sesungguhnya hanya Engkau yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami memohon tuntunan. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.